Assalamualaikum sahabat muslim, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kesultanan yang dibangun di atas pondasi dakwah, tetapi kemudian menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang gemilang? Namun, meski begitu kuat, kesultanan ini akhirnya mengalami kejatuhan yang tragis. Ya, kita akan membahas Kesultanan Cirebon. Siapkan diri kalian, karena kisah ini penuh dengan kejayaan, pengkhianatan, dan pelajaran penting. Kesultanan Cirebon bukan sekadar sebuah wilayah yang dipimpin oleh sultan. Ini adalah pusat penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, tempat di mana ajaran Islam menyebar dengan damai namun tetap tegas. Didirikan oleh Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah, kesultanan ini menjadi saksi bagaimana dakwah dan kekuatan militer bisa berpadu dalam membangun sebuah kerajaan yang kuat. Pada awalnya, Cirebon hanyalah sebuah desa nelayan kecil. Namun, kedatangan Sunan Gunung Jati mengubah segalanya. Dengan kebijaksanaan dan kepemimpinannya, ia membangun Cirebon menjadi pusat dakwah Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati memanfaatkan posisinya sebagai seorang ulama yang dihormati dan pemimpin yang cerdas untuk mengajak masyarakat setempat memeluk Islam. Sunan Gunung Jati memerintah dengan bijaksana dan berhasil mengembangkan wilayah Cirebon menjadi pusat perdagangan yang maju. Bahkan, hubungan internasional dengan negeri-negeri jauh seperti Tiongkok, Arab, dan India pun terjalin. Keberhasilan ini menjadikan Kesultanan Cirebon sebagai salah satu kekuatan utama di Jawa pada abad ke-16 Masehi. Setelah Sunan Gunung Jati, putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, melanjutkan kepemimpinan. Di bawah kepemimpinan para sultan, Kesultanan Cirebon terus berkembang pesat. Sultan-sultan berikutnya, seperti Sultan Abdul Karim dan Sultan Sepuh, memainkan peran penting dalam menjaga kejayaan kesultanan. Cirebon bukan hanya kuat dalam bidang militer dan perdagangan, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan dan seni yang kaya. Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan adalah bukti warisan budaya yang masih bertahan hingga kini. Namun, seperti pepatah mengatakan, tidak ada yang abadi di dunia ini. Kesultanan Cirebon pun menghadapi masa-masa sulit. Perselisihan internal, pengaruh penjajah Belanda, dan perpecahan di antara keturunan sultan membuat kesultanan ini semakin lemah. Akhirnya, Cirebon jatuh di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Walaupun Kesultanan Cirebon akhirnya runtuh, warisan dan pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Banyak nilai-nilai Islam dan budaya yang ditinggalkan oleh kesultanan ini masih melekat dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Kita belajar bahwa kekuatan dan kejayaan tidak hanya berasal dari kekuasaan, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga persatuan dan keimanan. Assalamualaikum sahabat muslim.